fi haqqihi dalam haknya Allah Ta'ala maha ya Allah Ta'ala maha suci ya Allah al-baqa sifat baqa maknanya langgeng wa ma'nahu lan utawi maknane baqa satuhune Allah Ta'ala la akhirah iku ora akhir iku ora tutup iku maujud lahu kabeh Allah wa dalilu ala dzalika annahu law kana faniyan lakana hadisan wa lan utawi dalil akli ing atase mangkono annahu iku satuhune Allah iku lamun ana ya Allah iku kang rusak lakana hadisan pakaian ya Allah hadisan iku kang wa huwa mu'ad lan utawi ya Allah atau lan utawi ya kaunuhu hadisan mu'adun iku mustahil muhadud itu mustahil. Hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah majelis taklim Masjid Jami Al-Muttaqin yang saya muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan berkah umur, diberikan berkah rizki, dikuatkan iman dan Islam sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah dengan kudrat irodatnya, dengan takdir dan izinnya, pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah satu nikmat di antara nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang lain, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah sehingga kita bisa sama-sama hadir di majelis taklim yang kita cintai. Mudah-mudahan wasilah duduk di majelis taklim semoga Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita, Allah kuatkan iman kita, Allah tetapkan Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, baik kita lanjutkan kembali taklim kita, yang mana pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas sifat yang ketiga, ya, wujud, idam, bako, sifat nomor urut ketiga. Jika kita hitung dari mulai sifat wujud, idam, bako, atau nomor urut 2, ya, kalau digolongkan terhadap sifat salbiyah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sifat yang 20 yang wajib terhadap zat Allah yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala itu dibagi-bagi, digolong-golongkan menjadi 4 golongan, menjadi 4 bagian. Yang pertama tergolong sifat nafsiyah, yang kedua tergolong sifat salbiyah, yang ketiga tergolong sifat ma'ani, dan yang keempat tergolong sifat ma'nawiyah. Jadi sifat bako ini adalah nomor urut kedua
kedua dari golongan sifat salbiyah. Nomor urut ketiga, jika kita hitung dari mulai sifat wujud sampai terakhir 20 sifat. Maka kata ajengan musannif di sini di dalam kitab Risalatul Bajuri, maka kitab Tijandawi, beliau mengatakan wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-baqo. Wawnya boleh menurut ilmu nahwu, menurut ilmu ma'ani boleh dijadikan waw istigna ataupun boleh dijadikan waw ataf. Jadi lafaz yajibu ini diatafkan ke lafaz yajibu awal, karena di awal yajibu fi haqqihi ta'ala al-wujud wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qidamu wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-baqu. Boleh dijadikan wawunya waw lil aqfi, jadi diatafkan, diikutkan kepada yang pertama. Atofnya memakai atof nasab, kata anak santri, karena atof terbagi dua, ada atof bayan, ada atof nasab. Kalau atof bayan mengatofkan maktub terhadap maktub alaihnya tanpa melalui huruf atof, namanya atof bayan. Fadul bayanita bi'usihu sifat. Nah, kalau atof nasab mengikutkan maktub terhadap maktub alaihnya dengan perantara huruf atof. Jadi dia sebagai wasilah, sebagai perantara saja. Ya. Fal'atu mutlaqan biwawin summa fa ata'am au kafika subul wawa, menurut Syekh Ibnu Malik. Talib bihafil mutbi'in anpun nasab taksus biwudin wasanain man soda. Kalau yang udah pernah insya Allah hafal semua itu ya. Ya alfiyah itu 1000 bait. Ya, alfiyah itu 1000 bait. 40 hari sampai botak itu kepala. Ya, sampai botak itu ngapal alfiyah 40 hari. Ya, alhamdulillah selesai 40 hari, alhamdulillah hafal 1000 bait. Dari bola Muhammadul Mali Ahmad Qur'an sampai wa alihil bil wal 1000 bait. Ya. Tapi kalau Anda sampai sekarang 3 tahun belum hafal 300 bait aja, innalillahi, di mana pesantrennya? Bahkan kadang-kadang ditanya, lu pesantren di mana? Tahu misalnya udah ngaji alfiyah belum? Udah berapa tahun? 6 tahun. Kalau dari pesantren belum pernah ngaji alfiyah, norak bener pesantren. Ini alfiyah. Karena di dalam alfiyah itu walaupun kitab nahwu, tetapi filosofinya itu luar biasa. Banyak sekali nasihat-nasihat yang terkandung di dalam kitab alfiyah. Bahkan kalau di sana ada salah seorang kiai, ketika ditanya masalah tauhid, ketika ditanya masalah fikih, beliau selalu menjawab dengan nazoman alfiyah. Ya, dengan nazoman alfiyah. Bahkan Buya Mamadah, Buya Khalil, Bangkalan Madura itu alfiyah. Saking malakatnya ketika ditekuk perut yang gini, ini terbunyi terdengar suara alfiyah. Ketukan ini itu keluar alfiyah. Luar biasa. Ini Syekh Ibnu Malik pengarang. Nah, makanya atap juga ini berpengaruh. Kenapa? Karena masing-masing huruf atap tersebut mempunyai makna tersendiri. Contoh seperti huruf atap waw, ya, paktif diwawin sabiqan aw lahiqan fil hukmi aw musahiban
muwafiqah. Itu maknanya. Nah, atau pasal sendiri subhanallah diawali dengan talib bihak bin mutbiin al-qudasah kasus bi'udin wasana iman sodat. Itu ada filosofi yang sangat luar biasa, nasihat kepada kita. Apa nasihatnya? Khusus bi'udin wasana iman sodat. Tentukanlah oleh kamu ya rasa cinta, rasa kasih sayang dengan dan pujian tersebut alamat sodat. Wasana iman sodak terhadap orang yang benar dalam akidahnya, benar dalam agamanya, benar dalam tutur katanya, benar dalam tingkah lakunya. Kita harus mengikuti itu dan harus cinta kepada orang itu. Kalau dikaitkan dalam ilmu tauhid, ya ini salah satu termasuk akidah yang harus diamalkan. Loh kenapa? Karena tidak ada satupun manusia yang melebihi ya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya kalau kita kaitkan dengan ilmu tauhid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus cinta, kita harus memujinya. Dalam arti kata membaca sholawat begitu. Kasus bihudin wasana iman sodat. Karena nanti di depan ini akan dibahas menyinggung salah satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekarang kan orang kan sedang rame-rame dengan cinta ya Pak ya. Kalau sekarang kan sedang rame-rame cinta ya. Ya cinta bapak kita. Ya kan? Rata-rata bapak-bapak ini punya semua batu cincin. Ya, cuman saya hanya beberapa orang yang pakai aja. Karena dalam kitab Takriratus Sanidah diterangkan salah satu termasuk kesunahan tazayyun ya untuk sholat langsung khotam katanya. Langsung khotam memakai cincin. Makanya saya pakai. Benar. Nah ini kan sekarang kan lagi berkompet apa salah enggak? Ya kan kalau punya 2 3 apa-apa kasih saya apa-apa. Ya apa? Nah ini khusus biwudin wasana iman sodat. Artinya tentukan rasa cinta kasih kita, rasa kasih sayang kita, jangan salah kaprah cintanya. Ya, kalau cintanya berlebihan sehingga sama cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu baru jadi musyrik. Yuhibbunahu ka'ubillah. Nah, itu yang cinta yang seperti itu jadi musyrik. Ini kan sekarang kita rata-rata cinta semua kan. Selain kepada Allah cinta enggak? Selain kepada Allah kita cinta enggak? Anak istri kita cinta enggak? Ke pacar? Jangan pacar atau udah tahu. Ya kan cinta kan? Ya, ke harta benda kita cinta enggak? Ke batu cincin kita cinta enggak? Cinta. Ke guru kita cinta enggak? Ke para alim ulama cinta enggak? Apakah musyrik itu? Musyrik enggak? Enggak musyrik kan? Waduh. Makanya Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya cinta tersebut terbagi 3. Kalau kita bicara masalah cinta itu terbagi 3. Ada hubbut ta'zim, ada hubbus syahwat, ada hubbus syahwat. Hubbut ta'zim seperti kita cinta kepada para alim ulama, cinta kepada nabi, cinta kepada para rasul, dan memang diharuskan kita harus cinta kepada mereka, kepada orang-orang yang saleh. Hubbut ta'zim itu tidak menjadikan musyrik. Hubbut ta'zim memuliakan cinta
memuliakan. Memang kita harus memuliakan para alim ulama. Akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Ya kan? Muliakan. Yang kedua ada hubus syahwat. Nah, hubus syahwat seperti cinta dunia. Ya, cinta dunia. Termasuk cinta dunia ya cinta batu akik itu. Karena termasuk hubus syahwat. Ya. Tetapi dengan catatan niatnya harus benar. Ya, makanya nanti dipilih-pilih, dipilah-pilah, diteliti. Di dalam kitab I'anatul Talibin pembahasan halal jelas luar biasa. Bahkan ada yang haram ketika israf. Israf itu apa? Berlebih-lebihan. Kulu washrabu wa la tusrifu fa innallaha la yuhibbul musrifin. Nah, kalau berlebih-lebihan haram hati. Ya. Pakai batu cincin sampai 10. Di sini 5, di sini 5. Wah, itu haram banget. Namanya israf. Sekedar saja. Jika orangnya gemuk, nggak apa-apa 2 atau 3. Kalau orangnya kurus, sesuaikan 2, tapi batunya kecil-kecil. Nah, nggak sesuai kalau badannya kurus banget, ada yang segini gini wah. Itu nggak sesuai lagi. Ya, yang namanya sesuatu perkara yang tidak sesuai pada tempatnya termasuk zalim. Ya kan? Kok ini badannya gede tapi batunya kecil, terus gede. Benar. Makanya kan faedah hukum fikih itu yakhtaliful hukmu bi ikhtilafil ashkhas, yakhtaliful hukmu bi ikhtilafil azminah, yakhtaliful hukmu bi ikhtilafil amkinah. Bahwasanya hukum fikih tersebut itu bisa berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi dan si pelakunya. Begitu. Nah, yang kedua itu hukum syahwat. Ya, apakah musyrik? Tidak jadi musyrik. Cinta motor, cinta uang, cinta harta, cinta mobil, ya, cinta pacar, ya, itu hukum syahwat. Tidak jadi musyrik. Yang ketiga ada hukum syibhah. Cinta karena kasih sayang, seperti kita ke orang tua. Kita ke orang tua cinta atau tidak? Cintanya karena kasih sayang. Kepada anak kita cinta karena kasih sayang. Itu tidak jadi musyrik, namanya hubbus syibhah atau hubbus syibhah. Ya. Nah, bagaimana sih cinta yang dikategorikan musyrik? Nah, nanti di depan, karena di sini nanti bahasannya itu luas, yang membahas terhadap sifat baqa'nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di depan. Baik, kita lanjutkan. Ini gara-gara mau nangkep nih. Ini melenceng kemana-mana ya. Ini wow, ini ada maknanya, ada jelas. Satu huruf pun yang ditulis oleh musannif, oleh pengarang kitab itu mempunyai arti. Satu huruf mempunyai arti. Jadi enggak sia-sia. Kalau kita perdalam lagi, wow ini subhanallah. Ya. Nah, wayajibu boleh kita jadikan waw atau boleh, silakan. Berarti yajibu kalimat fiil mudhari. Di sini fiil diantokkan kepada fiil. Boleh atau tidak? Sangat-sangat boleh.
boleh. Wa anfukal fi'la 'alal fi'li yasih. Boleh. Fi'il datangkan kepada fi'il, ya luar biasa. Memang semestinya seperti itu. Yajibu kata dari lafaz yajibu itu sendiri. Kalau kita bahas lafaz yajibu itu termasuk bina misal wajaba yajibu, asalnya yaujibu ala wazni yaf'ilu. Jadi yajibu itu asalnya yaujibu, membuat. Loh, kenapa harus dibuat? Karena bisa memberatkan terhadap lisan kita. Yaujibu itu berat terhadap lisan. Makanya filosofinya, kalau nggak kuat lepaskan saja. Misalkan jabatan nggak kuat nih, megang jabatan nggak kuat karena godaan korupsinya luar biasa, godaan maksiatnya luar biasa. Udah lepasin jabatan RT, jabatan RW, jabatan lurah, jabatan presiden. Jika memang tidak mampu, lepaskan. Begitu maksudnya. Kalau kita perdalam lagi secara filosofinya, kayak seperti sini, yajibu itu artinya yajibu itu membuang waw, membuang fi'il. Wajaba yajibu asalnya yajibu, wawnya dibuang. Kenapa? Karena sakit, berat pada lisan. Makanya kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan terhadap seseorang itu sama sekali tidak. Disesuaikan dengan kadar kekuatannya. Makanya kalau seukuran kita tidak mampu, lepaskan. Seukuran kita nggak memakan nih atau nggak kita kejatuh, lepaskan. Kenapa? Daripada kita kejar, yang itu nggak kejar, yang sini berantakan. Jangan. Sakit terhadap lisan. Yaujibu, buang. Kenapa? Karena berat kepada lisan. Oh, maka buang. Kalau dibuang enteng. Yajibu. Makanya para alim ulama itu subhanallah. Kalau kita terapkan gitu, sama sepertinya. Makanya walaupun ngaji sorok, ngaji nahu, fikih, tauhid, tasawuf itu saling mendukung. Karena ada kaidah mengatakan ad-dalil yusa'idu. Bahwasanya satu dalil dengan dalil yang lain, ilmu yang satu dengan ilmu yang lain itu saling sinergi begitu. Jadi ada keterkaitan, ada sinergi. Lu mau ngaji nahwu aja nggak ngaji fikih, nanti suatu saat butuh terhadap ilmu nahwu. Lu ngaji tauhid aja fikihnya kagak bisa, nanti juga butuh terhadap ilmu nahwu. Ya, jadi saling sinergi. Ad-dalil yusa'i. Nah ini ya. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-baqa'u wa ma'nahu annahu ta'ala la akhira lahu. Baik, kita tidak akan bahas masalah lafaz. Karena kalau kita bahas masalah lafaz ini pun panjang luar biasa. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-baqa'u. Sesudah ajian musannif beres menjelaskan, menerangkan dengan sangat panjang lebar, menerangkan sifat wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, menerangkan sifat hidupnya Allah. Setelah selesai menerangkan sifat wujud dan hidup, maka untuk selanjutnya yang akan kita bahas, yang akan kita koreksi, yang akan kita deteksi, yang akan kita teliti adalah sifat yang ketiga, yaitu baqo. Sifat baqo. Maka di sini kata dengan musannif wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-baqo, dan wajib fi haqqihi, ya, dalam haknya Allah Subhanahu wa ta'ala al-baqo, wajib Allah Subhanahu wa ta'ala tersifati oleh sifat baqo. Kita kan udah bicara masalah wajib. Ada wajib menurut
istilah-istilah itu, jangankan dalam keilmuan, dalam keseharian saja kita tidak membedakan bahasa, tidak bisa membedakan, ini akan susah. Susah. Ada wajib menurut akal, ada wajib menurut syara, ada wajib menurut adat. Yang mana kesemuanya itu berbeda antara satu dengan yang lain. Wajib menurut akal, ini wajib menurut syara, begitu. Wajib menurut adat, seperti ini. Nah, kalau di sini kan secara sepintas tidak diterangkan ini wajib menurut apa. Cuma makom, bilangan makomnya, dakwah dunia kalau bahasanya, ini menunjukkan wajib menurut akal. Begitu. Kan harus ada korena, ya, ada korena halia, ada korena dinnia, ada korena lafzia, dan yang lain-lain banyak. Di sini kan sudah diterangkan wajib ini wajib menurut apa. Cuma maksudnya di sini sedang membahas tauhid. Oh, kalau sedang membahas tauhid itu jelas wajibnya ini adalah wajib menurut akal dulu. Karena supaya dapat dimengerti oleh akal, dapat dimengerti oleh otak, oleh perjalanan akal kita, karena berdasarkan dalil-dalil baru dimulai ma'rifat. Idrakun jazim bihaitsu laisa ma'ahu taraddudun muwafiqun lil waqi' nasyikun an dalilin, begitu. Jadi supaya ma'rifat, ya, ma'rifat menurut ilmu tauhid, bukan ma'rifat menurut ilmu tasawuf. Karena arti ma'rifat sendiri menurut ilmu tauhid berbeda dengan ma'rifat menurut ahli tasawuf. Beda. Tapi nggak bisa ma'rifat menurut ilmu tasawuf kalau tidak bisa ma'rifat menurut tauhid. Karena akar tasawufnya itu dari tauhid. Begitu. Ini tasawuf tapi tauhidnya acak-acakan. Wah, itu repot. Itu bukan tasawuf tapi tasawuf namanya. Tasawuf. Nah, makanya kata Syekh Abdul Aziz yang kemarin ceramah waktu haul itu, Islam itu harus tasawuf. Islam itu harus tasawuf. Kalau Islam tidak tasawuf, acak-acakan agamanya. Makanya nanti dibahas dalam ilmu tasawuf. Di antaranya menghilangkan penyakit-penyakit hati, menghilangkan rasa takabur, menghilangkan rasa sum'ah, menghilangkan rasa hubul mahmadah, menghilangkan hubul rasa hubul jah, keakuan diri sendiri, keegoisan diri sendiri, itu harus dihilangkan. Makanya Islam itu harus dengan tasawuf. Ya, itu kata Syekh Abdul Aziz. Keturunan berapa belas ya dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Amerika, beliau meninggal di gereja asalnya, gereja dibeli sama beliau, sekarang dijadikan masjid. Dan itu bukan satu saja dia beli gereja, beberapa gereja di Amerika beliau beli, ya, kemudian dijadikan masjid. Di Amerika perkembangan Islam itu luar biasa banyak. Ini Syekh Abdul Aziz dengan tasawuf, ya. Nah, nanti kalau udah beres tauhidnya baru tasawuf, gitu. Nah, jadi wajib di sini jelas wajib menurut akal. Apa sih wajib menurut akal? Karena hukum akal itu ada 3. Ada wajib menurut akal, ada mustahil menurut akal, ada jaiz menurut akal. Makanya saya ulang-ulang
ya wajib artinya wajib menurut akal, mustahil menurut akal, jaiz menurut akal, dan itu definisinya berbeda-beda. Karena yang jadi acuan ini adalah logika yang sehat, logika yang murni, logika yang suci, logika bukan logika yang telah terkontaminasi lah bahasanya. Ya kan kalau logika udah dicampur-campur terkontaminasi apa virus-virus nggak beres, repot. Buat apa sholat-sholat? Ya cukup ingat aja sama Allah. Kan sholat juga kan untuk mengingat Allah. Cukup asal ingat Allah udah tak usah sholat. Nah ini logika kagak beres ini, udah terkontaminasi. Begitu. Ya. Buat apa sholat, puasa, ngaji? Lama udah ke surga apa pasti ke surga, neraka apa pasti ke neraka. Bener, ceritanya bener, logikanya bener. Ya. Tapi cara penerapannya yang salah. Ya kan? Benar. Ya. Karena masuk surga ya bukan amal yang memasukkan, masuk neraka bukan amal yang memasukkan. Benar kesitunya mah, cuma nanti terjerumus ke dalam paham Jabariyah. Jabariyah. Apalagi kalau kita bicara aliran-aliran subhan, ya dari awal telah kita ketahui kan, Kanjeng Nabi pun telah mengabarkan kepada kita, la taftariqu ummati 'ala thalathin wa sab'ina firqah kulluhum finnar illa billah wahidah. Nah yang milah wahidah ini yang diperebutkan Jabariyah yang mengaku milah wahidah itu, ya Bahaiyah, Zaidiyah, Syiah, Ahmadiyah, Karoniyah, Mu'tazilah, dia mengaku milah wahidah itu yang mereka anggap itu dia milah itu. Makanya kalau bicara tauhid itu susah. Sebab apa? Masalah keyakinan. Maka dari awal supaya keyakinan kita beres, coba kita pikirkan dari sekarang, kita deteksi akidah sesuai apa tidak dengan akidah yang dibawa, yang dianut, yang dipahami dan diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya timbullah ilmu tauhid. Zaman Rasulullah gak ada ilmu tauhid. Ya, istilah itu gak ada, fikih juga gak ada, namun juga gak ada, sorot gak ada, istilah-istilah. Kenapa? Karena langsung ditanyakan langsung kepada sang pembawa syariat, siapa? Junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Makanya mudah kalau zaman Rasulullah apa-apa tanya ke Rasulullah. Ya, ya, tidak, boleh, tidak. Makanya jawab Rasulullah itu kadang-kadang boleh, kadang-kadang jangan, kadang-kadang tidak. Rasulullah jangan mengatakan, oh ini makruh, ini mubah, jangan. Kalau Rasulullah mengatakan, na'am. Rasulullah mengatakan, la. Gitu aja. Rasulullah mengatakan, kerjakan. Coba kalau kita koreksi ini kitab-kitab hadis, perkataan Rasulullah itu jangan mengatakan wah ini mubah, ini makruh, ya ini anu, jangan. Paling dengan kata amar, dengan kata nahi. Makanya ada bahasan ilmu usul fikih untuk mengoreksi apa tujuan Rasulullah mengatakan lah ini. Apa maksud makna Rasulullah mengucapkan jangan? Apa makna ucapan Rasulullah mengatakan kerjakan? Makanya ada ilmu usul fikih.
baca nih seluruh kitab hadis, waduh, enggak ada kata wayuroh, wayajib, enggak ada. Tapi kalau yang haram, ini halal, ya tidak, jangan kerjakan, itu aja seluruhnya. I'malu kullun muyassar, i'malu kerjakan mereka, beramal mereka. Nah gitu. Jadi seperti itu. Nah jadi wajib di sini jelas adalah wajib menurut akal, bukan wajib menurut adat, bukan wajib menurut syarak. Karena wajib menurut syarak, ma yusaru fa'iluh wa yu'aqabu tarikuh. Wajib di sini adalah jelas wajib menurut akal, wajibun wujuban aliyah. Wajib menurut akal, ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu wa la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Sesuatu perkara yang dibenarkan oleh akal yang sehat, oleh akal yang suci, akal yang tidak terkontaminasi adanya, itu dapat diterima dan dibenarkan oleh akal. Akal tidak dapat menerima jika itu tidak adanya. Ini kontradiksi dengan akal, tidak diterima. Mana wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-baqa. Wajib menurut akal, haknya Allah yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, al-baqa yaitu sifat. Ini kalau kita cari di kitab-kitab hadis bahasa seperti ini nggak ada. Kita cari bahasa seperti ini di dalam Al-Quran pasti nggak ada. Kenapa? Nggak ada. Karena ini kalau ibarat makanan itu udah jadi nasi. Kata wa yajibu fi haqqi ta'ala al-baqa ini kalau ibarat makanan itu udah jadi nasi, tinggal Jadi kita nggak tahu cara mengolahnya dari awal. Ini kan capek. Ini prosesnya supaya jadi nasi, supaya jadi roti, ya, supaya jadi kopi nih. Kopi lagi. Nah ini kan butuh proses, butuh lama. Ada orang yang langsung makan kopi, biji kopinya dimakan. Ada nggak? Yang kita minum ini udah hasil proses, tinggal minum. Nah, enak kan kalau tinggal minum enak. Nggak harus minyak lagi, enggak. Ini udah bubuk, ini hasil proses. Nah, lapan wajah di bumi hati ta'ala ini al-baq itu seperti itulah. Karena di dalam Al-Quran itu cuma dikatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal. Itu di Al-Quran cuma itu. Enggak ada kata wa yajibu nggak ada. Di Al-Quran cuma wa yabqa wajhu rabbika. Makanya ukurannya mabok bagi kita bahas Quran, waduh. Ibarat makan paginya. Kira-kira bisa enggak? Enggak bisa. Walaupun bisa ya pasti keselak lah. Ya bisa sih bisa, tapi keselak. Enggak enak. Ini kan butuh proses kan, dari pagi dijemur. Setelah dijemur, digiling. Ya digilingnya berapa itu? Sampai 3 kali. Dihilangin tuh. Apa namanya hurufnya? Huruf apa sih bahasa Indonesia? Bukan dadak, kalau dadak kayak yang halusnya. Merahnya. Merah jerami. Sekam. Sekam. Iya kan? Sekamnya itu. Sudah sekamnya hilang, kan digiling lagi. Sampai 2 kali baru timbul dadak. Ya, yang ada tinggal berat aja sudah susah kita makan. Kita makan berat, enggak, takut kronik nantinya. Ya kan kalau orang makan berat kan pakai kronik nantinya. Kenapa? Karena enggak ada itunya. Makanya harus dimasak. Dimasaknya pun luar biasa. Ditapiin dulu, hilangin dulu tuh itunya apa namanya batu-batunya, pasir-pasirnya. Sudah dihilangin, kemudian apa namanya dicuci
biar bersih. Tapi kalau anak santri itu pada gemuk-gemuk, kenapa? Karena itu enggak dibuang airnya, udah tinggal keluarin air, budak-budak udah langsung dimasak. Makanya gemuk-gemuk kalau santri. Karena gizinya masih banyak. Coba kalau beras itu terlalu bersih, itu gizinya kurang, Pak. Bener ya? Iya. Gizinya kurang enak. Makanya ala santri cukup masukin kastrol, tambah air ukuran segini udah masak. Nah itu proses masaknya pun lama. Ada 1 jam, 2 jam, bahkan yang lebih parah lagi sampai 24 jam di kosmos. Kasihan itu beras. Dari beras sampai jadi nasi. Udah jadi nasi pun nggak bisa langsung kita makan, harus didinginkan dulu. Panas luar biasa. Udah dingin, baru dah. Tinggal enak kan? Ini pun sama bahasanya. Kalau kita langsung kepada Al-Quran dan hadis, ya ini terus terang kita nyalakan. Karena butuh waktu lama. Makanya bahasa seperti ini adalah ajinya, aji daripada Al-Quran, aji daripada hadis. Ibarat kelapa itu apa namanya? Santannya. Jadi tinggal enak, udah langsung tinggal ya. Jadi nggak usah repot-repot masak lagi, nggak usah repot-repot bongkar hadis Quran, nggak usah, cukup. Nah, inilah maksudnya supaya mudah. Makanya yang tidak ada pada zaman Rasulullah, tetapi sekarang ada ya di zaman kita, tetapi oleh Rasulullah bahkan diperintah untuk diadakannya secara tidak langsung. Gitu. Ya. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-baqa. Wajib menurut akal fi haqqihi ta'ala yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala atau hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah wajib bersifat baqa. Kalau baqa itu sendiri apa sih? Baqa itu sendiri maknanya kekal. Sebab lafaz baqa itu sendiri itu pun proses juga. Baqaan itu asalnya bakoyan itu asalnya bakian, baru jadi baqaan. Begitu. Dari bakian ya bakoan, asalnya bakoyan, asalnya bakian. Ya, bakian. Gitu. Ya, dipindahkan harkat yang ya ke sebelumnya. Khusus kilatil fathatu 'ala al-ya'i wa ma qablaha sakinatun fa nuqilat harkatu ila ma qablaha dan ittifaq. Ya. Kemudian ya-nya tukarkan kepada hamzah. Kenapa? Li annal ya idza waqa'a tarfan ba'da alifin zaidatin tuqlaqu hamzatan. Karena ia apabila dia ada di ujung sesudah alif maka dia harus ditukarkan kepada hamzah. Jadinya baqa'an. Gitu. Kalau kita bahas lafaz, makanya dalam agama itu kadang-kadang suka dipindah. Oh, dalam keadaan tertentu ini harus seperti ini, dalam keadaan ini harus seperti ini. Sama seperti musyarah. Kenapa? Yang dicari itu enak. Ya kan? Yang dicari itu enak. Ini ibarat bapak di rumah nih, udah bosan suasana gitu di sini, kursi di sini. Coba lah dirubah suasana baru, pindah, pusar, geser, jadinya enak. Maksudnya seperti itu. Gitu. Ya. Karena kita manusia ini pada hakikatnya itu gak mau susah.
Siapa sih orang yang paling susah? Nggak ada kan? Dengan enak. Nah, makanya seperti itulah. Bakoya jadinya bakoa, asalnya bakoya. Nah, apa sih bako itu? Bako menurut makna lafaz adalah adalah kekal saja. Tetapi kalau kita tinjau dari lafaz bakoan itu sendiri, ini bermacam-macam. Loh, kenapa bisa bermacam-macam? Ya, karena kata bako itu sendiri ada yang kekal hanya waktunya saja, padahal hakikatnya tidak. Karena kalau kita tinjau dari kata lafaz bakoan itu sendiri, ini terbagi menjadi 3 bagian. Bukan berarti sifat bakonya Allah Ta'ala tidak, bukan. Ini kalau kita lihat dari kata bakoan itu sendiri, kata kekal itu sendiri. Ya. Yang pertama ada yang dinamakan dengan baqaun zamaniyun. Baqaun zamaniyun. Apa yang dimaksud dengan baqaun zamaniyun? Baqaun zamaniyun adalah kekalnya satu perkara itu karena terkurung oleh waktu. Terkurung oleh waktu. Ya. Walaupun pada hakikatnya dia tidak kekal. Hakikatnya, awalnya. Karena yang namanya baqa sesungguhnya itu awalnya itu tidak diawali oleh tiada, ujungnya tidak diakhiri oleh tiada. Itulah baqa yang sesungguhnya. Gitu. Nah, contoh seperti mana baqaun zamani? Sesuatu perkara yang kekal tetapi terkurung oleh waktu. Contoh seperti kekalnya surga. Contoh seperti kekalnya neraka. Contoh kekalnya penduduk surga, kekalnya penduduk neraka. Nah, surga ini kekal. Kalau kita bahasakan kekal, ya kekal. Karena memang dia tidak diakhiri oleh tiada. Sesudah diciptakan oleh Allah, kemudian dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah beres. Walaupun pada awalnya tidak ada. Berarti kekal yang begini adalah kekal zamani. Kekal zamani itu kekal yang terkurung oleh waktu. Memang kesananya kekal, tidak ada rusaknya, tidak ada hancurnya, tetapi pada awalnya dia itu tidak kekal. Maksud tidak kekal, awalnya dia tidak ada. Surga tidak ada awalnya, neraka tidak ada awalnya. Kenapa? Karena memang baru makhluk yang diciptakan oleh Allah dan kemudian dikekalkan oleh Allah. Dari mana kekalnya surga, kekalnya neraka? Dalam Al-Quran luar biasa dibahas. Hum fiha khalidun. Ini menunjukkan mereka itu baik penduduk surga ataupun penduduk neraka, fiha di surga atau nerakanya khalidun. Ya kan? Kekal. Dalam surat apalagi banyak diterangkan fiha khalidun. Apalagi di dalam ayat itu
Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Ini katanya pakai tauhid. Khalidina itu sudah kekal. Ini ditambah dengan abada. Lawas maknanya. Badan abadan. Abadan kan menunjukkan zaraf zaman. Satu kalimat yang menunjukkan zaman yang tak terhingga, tidak ada batasnya. Itu abadan. Kita mengatakan abadi. Itu abadi dari kata abadan. Ya, itu bahasa Arab. Abadi. Kekal abadi. Nah, ini sudah khalidina fiha, sudah khalidina ditambah abada. Itu tahu. Nah, berarti kan otomatis jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin, balasan orang-orang yang mukmin 'inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannatu 'adnin, surga tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Jelas kan, berarti di sini kekal. Cuman kekalnya surga, kekalnya neraka, ya, ini bukan kekal yang berada di haknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kekalnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak diawali oleh Allah. Gitu. Bahkan bukan surga, bukan neraka saja yang Allah abadikan. Ada 8 macam yang Allah kekalkan, yang Allah abadikan sesudah diciptakan oleh Allah. Berapa? Ada 8. Sebagaimana dinazamkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, ulama tahun 911 Hijriah. Beliau ini luar biasa, karangannya hampir 500 kitab. Imam Jalaluddin As-Suyuti. Tapi beliau tidak sanggup untuk menandingi ilmu Syekh Ibnu Hajar, ilmunya Imam Nawawi, apalagi Imam Syafi'i. Ini luar biasa, kata beliau. Saya tidak sanggup. Gitu. Ini ulama tahun 900-an. Imam Jalaluddin As-Suyuti, pengarang hampir 500. Di antaranya kitab Tafsir Jalalain. Sebahagian dikarang oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli, sebahagian dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Makanya dikatakan Jalalain. Jalalain itu dari 2 orang yang bernama Jalal. Makanya jangan macam-macam dengan nama Jalal. Itu maknanya ampun kan, Jalal itu ampun. Ampun Jalal. Makanya taparulan kalau kasih nama yang bagus-bagus. Kasih nama Matimin. Ini maaf. Makanya saya bilang orang Jawa itu suka ang-ang, ya kan? Ngatimin, ngatiem, ngadiono, ngademin. Nah, ini Jalalain. Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau ya menazamkan terhadap 8 perkara yang kekal sesudah diciptakan oleh Allah, dan ini menjadi bagian daripada akidah. Ma yajibu wujuba i'tiqadin. Karena kan sudah kita bahas kan, ya. Kan masalah tauhid itu, ya, itu 3. Akidah ilahiyah atau akidah uluhiyah, akidah nabawiyah, dan akidah samiyah atau muqayyabah. Nah, yang ketiga ini nanti ikut ketiga yang ini, yaitu 3 lagi, termasuk bagian daripada aqaid, bagian daripada ilmu tauhid. Ma yajibu wujuba amalin, ma yajibu wujuba ma'rifatin, ma yajibu wujuba i'tiqadin. Ada bagian-bagian yang harus dikerjakan, ada juga yang harus diketahui,
ditekadkan, wajib diyakini kekalnya kedelapan perkara ini. Mana? Samaniyatul Kedelapan perkara ini dihukumi kekal. Ya ummuha minal khalqi, yang keseluruhan itu dari makhluk semua. Wa
walaupun kekal tapi kapasitasnya makhluk. Maka otomatis kalau kapasitas makhluk berarti barang baru. Nah, kalau barang baru pasti diawali oleh tidak ada. Nah, ini walaupun makhluk tapi dikekalkan oleh Allah. Mana? Sedangkan wal baquna fi haitsil ada, selain daripada yang ke-8 tersebut itu fi haitsil ada di tempat ada. Ada itu apa? Tiada. Sudah tiada. Mana yang ke-8 tersebut? Arasnya Allah. Arasnya Allah Subhanahu wa taala ini kekal. Walaupun terjadi kiamat, tidak ikut hancur, tidak. Beserta penghuninya, ya. Bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi kiamat kubra, wa yahmilu arsy rabbika, dan memikul terhadap arsy Tuhanmu siapa? 8 malaikat yang tadinya 4, ketika terjadi kiamat ditambah oleh Allah jadi 8, ditambah 4 lagi. Ini arasnya Allah kekal, tidak ikut hancur. Ini makhluk. Makanya tadi ya ummuha minal khalqi wal baquna fi. Satu aras. Ya, aras itu diterangkan dalam kitab Qatrul Buais itu subhanallah. Ini nih, misalkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, seandainya ditaruh di aras, itu bagaikan setetes di antara lautan. Tidak ada apa-apanya. Saking besarnya makhluk Allah yang bernama aras. Bukan berarti aras itu tempat singgah sana kerajaannya Allah, tidak. Lah, kata ayat Al-Quran, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, bahwasanya Allah itu 'alal 'arsy istawa, istawa 'alal 'arsy, duduk bersila di atas aras. Berarti Allah Ta'ala duduk bersemayam di atas aras. Salah. Loh, kenapa salah? Allah Subhanahu wa taala nanti dibahas dia ta'ala bi nafsi. Allah berdiri sendiri. Artinya berdiri sendiri. Ghaniyun 'anil alamin, tidak butuh terhadap alam. Kalau Allah Ta'ala duduk di aras berarti Allah butuh terhadap tempat duduk. Kalau butuh terhadap tempat duduk berarti sama dengan makhluk, karena makhluk itu butuh terhadap yang lain. Karena makhluk itu makhluk sosial. Tidak ada satupun makhluk yang tidak butuh terhadap yang lain. Siapapun itu, apapun itu bentuknya. Yang benar, kiai, benar. Makhluk itu membutuhkan terhadap yang lain. Ya, malaikat, kata Nabi, Rasul butuh terhadap yang lain. Butuh kepada siapa? Butuh kepada Allah Subhanahu, karena Allah yang membuat mereka. Ya kan? Berarti kita manusia selalu manusia, makhluk yang selalu butuh. Maka jangan nafikan makhluk itu ya memang makhluk itu. Manusia seperti kita ini makhluk yang selalu butuh. Memang makhluk memang selalu begitu. Ya, selalu butuh. Nah, itu aras. Aras salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dikekalkan oleh Allah. Jadi tidak ikut hancur, tidak ikut hancur. Walaupun kiamat, kekal selamanya, kekal selamanya. Ini bagian daripada i'tikad. Bagian daripada keyakinan. Yang mana yang kedua adalah kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Wasi'a kursiyyuhu, meliputi kursinya Allah. As-samawati wal arda, terhadap langit dan bumi. Berarti kursinya Allah besar, wah sangat besar.
Bukan berarti kursi tempat duduk, bukan. Tempat duduk mana yang sanggup memuat Allah? Ya kan? Jadi salah satu makhluk Allah namanya kursi. Kursi ini tidak hancur, tidak kekal. Tetapi walaupun kekal, tetap kapasitasnya narun wa jannatun. Yang ketiga keempat neraka dan surga. Neraka sudah ada, surga sudah ada. Ada enggak? Ada ya? Ada yang pernah jalan-jalan ke neraka ke surga? Ada yang pernah melihat surga neraka? Ada yang pernah nyicipi gitu satu hari umroh di sana? Umroh. Enggak ada kan? Tapi kita yakin. Yakin. Kenapa yakin? Kenapa yakin? Kenapa kita yakin bahwa surga neraka itu sudah ada? Nah, supaya yakinnya ini gimana nih? Yakin karena iman. Udah selesai. Kalau udah kata iman ya udah. Sumuhun jauh kata Allah begitu, kata Rasul begitu. Sudah beres. Iman. Yakin karena iman. Nah itu udah hancur, ajbur, tulang tulang belakang. Arwah, roh tidak hancur. Lauhul mahfuz, qalam itu tidak ikut hancur. Nah, walaupun ini kekal, tetap kapasitasnya sebagai makhluk, maka kekal yang seperti ini dinamakan kekal zamani atau baqaun zamaniyun. Walaupun kekal, tetap kapasitasnya tetap sebagai makhluk. Begitu. Tinggal dua lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ini belum membahas sifat makhluknya, nggak apa-apa. Ya, silakan ada mau bertanya. Silakan. Ya, itu masalah apa? Ada? Cukup. Maka oleh karena demikian, marilah kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan dikaruniakan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kuatkan iman Islam dari dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pengajian cukup sampai di sini dahulu. Insyaallah kita akan sambung lagi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina shiratal mustaqim. Allahumma hdina shiratal mustaqim. Allahumma hdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin washuhada'i wassalihin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.